Warga dan petugas Linmas Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, menemukan karung berukuran besar berisi ribuan tablet obat generik. Obat-obatan ini ditemukan di tepi Jalan Raya Pangkalan 2, Bantar Gebang, Kota Bekasi, pada Rabu malam kemarin. Ribuan tablet obat itu diperkirakan berbobot lebih dari 2 kuintal. Masa berlaku obat tersebut hingga tahun 2023. Dan atas temuan tersebut, warga kemudian melaporkan temuannya ke pihak kepolisian sektor Bantar Gebang. Itu makanya saya penasaran, saya buka, saya lihat itu obat. Di zaman begini juga saya takut juga bang, namanya zaman masih COVID kan, ada obat ini kan takutnya obat apa kan, saya takut. Ada laporan sama kawan-kawan, RT, RW, dan Bimaspol. Jadi sempat ramai juga bang waktu ada penemuan itu? Ramai sih. Hingga Sabtu siang, ribuan obat tersebut masih berada di depan halaman Mapolsek Bantar Gebang. Sementara pihak kepolisian sektor Bantar Gebang langsung melakukan penyelidikan atas temuan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan salah satu lokasi karantina bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri hampir setengahnya terisi. Tingkat keterisian di Rusun Nagrak saat ini mencapai 49,52%. Rusun Nagrak yang berlokasi di Cilincing, Jakarta Utara difungsikan untuk lokasi karantina bagi warga negara Indonesia yang baru tiba di Indonesia dari luar negeri. Khususnya bagi para pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa, dan juga ASN. Saat ini ada 4 tower yang digunakan sebagai tempat karantina, yakni Tower 1, 2, dan 3, beserta 5, dengan total sebanyak 2.256 WNI yang sedang menjalani karantina di Dusun Nagrak. Biaya dalam proses karantina ini pun gratis atau ditanggung oleh pemerintah. Penyanyi Ashanty hingga kini masih diisolasi di sebuah rumah sakit di daerah Bintaro setelah dinyatakan positif COVID-19. Kementerian Kesehatan juga masih meneliti sampel apakah Ashanty terpapar varian baru Omikron. Setelah dinyatakan positif COVID-19, penyanyi Ashanty beserta 5 orang yang ikut dalam rombongan liburan di Turki masih menjalani karantina kesehatan selama 7 hari. Ashanty kini menjalani isolasi di Rumah Sakit Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Menurut keluarga, Ashanty dalam kondisi baik dan tanpa gejala. Namun keluarga mengkhawatirkan autoimun yang diderita Ashanty. Sempat beredar kabar bila istri penyanyi Anang tersebut terpapar Omikron. Namun Kementerian Kesehatan menyatakan belum bisa menentukan hingga hasil pemeriksaan lanjutan selesai. Sampai saat ini baru COVID-19 karena untuk pemeriksaan selanjutnya masih menunggu hasil pemeriksaan SGTF dan genome sequencing. Jadi statusnya dari pelaku perjalanan luar negeri yang kita deteksi kemarin itu adalah COVID positif, tapi variannya masih dalam proses pemeriksaan. Sementara itu sebanyak 33 warga Jakarta Barat dinyatakan positif COVID-19. 1 diantaranya berstatus suspek varian Omikron. Mereka diduga terpapar dari salah satu warga di wilayah Krukut, Taman Sari yang baru pulang dari luar kota. Oleh aparat kelurahan, mereka langsung dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran. Sedangkan wilayah Krukut, Jakarta Barat kini telah ditetapkan menjadi zona merah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan Dinas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. KPK juga menggeledah ruangan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Bekasi. Tim penyidik KPK mendatangi kantor pemerintahan Kota Bekasi untuk menggeledah ruang Dinas Rahmat Effendi terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Selain ruang kerja Wali Kota Rahmat Effendi, penyidik KPK juga menggeledah ulang ruang kerja Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang diketahui sebagai salah satu tersangka penerima suap. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reni Handrawati yang mendampingi penggeledahan enggan memberikan pernyataan kepada awak media. Usai melaksanakan penggeledahan selama 5 jam, penyidik KPK membawa 2 koper serta 1 tas besar dari kantor Pemkot Bekasi. Saat ini tim penyidik KPK telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa wilayah dan tempat, diantaranya di
Kota Bekasi, kemudian Jakarta dan juga Bogor, Jawa Barat. Dari seluruh kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK ini diamankan beberapa dokumen terkait dengan proyek-proyek di pemerintahan Kota Bekasi, kemudian juga dokumen kepegawaian ASN serta sejumlah barang elektronik. Tentu berikutnya tim akan segera melakukan analisa dan verifikasi terhadap bukti-bukti yang ditemukan ini untuk segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara. KPK juga terus melaksanakan penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi dengan memeriksa para saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini ratusan jemaah umrah Indonesia diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah antusias sekaligus terharu bisa menunaikan umrah perdana di masa pandemi COVID-19. Dengan penuh semangat dan sukacita, 419 jemaah umroh berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta sebelum diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pagi tadi. Mereka sangat antusias sekaligus terharu akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Hari ini merupakan keberangkatan jemaah umroh perdana di tengah pandemi setelah lebih dari 1 tahun tidak ada keberangkatan jamaah dari Indonesia. Prosedur kita menggunakan kebijakan one gate policy, yaitu 1 pintu. Jamaah 1 kali 24 jam sebelum berangkat berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede untuk dilakukan screening kesehatan, yaitu cek kesehatannya, dicek sertifikat vaksinnya, kemudian dilakukan PCR. Yang melakukan PCR adalah dari Rumah Sakit Kartika Pulmas, sesuai dengan rekomendasi pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya para jemaah dikarantina di Asrama Haji Pondok Gede selama 1 hari. Kemudian setibanya di Tanah Suci, mereka kembali dikarantina selama 5 hari dan wajib mematuhi protokol kesehatan ketat. Vaksinasinya sudah otomatis by sistem, tidak dicek. Proses imigrasi tidak lebih dari 5 menit. Kemudian pengambilan barang begitu cepat, mereka punya target. Pertemuan kami terakhir dengan jajaran Kementerian Haji di Bandara Madinah kemarin, mereka punya SOP. 1 jam semenjak jamaah landing di pesawatnya landing, mereka punya kewajiban dalam 1 jam jamaah tersebut sudah menyelesaikan semua prosedur pemeriksaan, imigrasi, pengambilan bagasi, dan sudah berada di bis. Sepulang dari Tanah Suci, nantinya para jemaah umroh wajib mengikuti karantina kembali sebagaimana yang diatur pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, dugaan ujaran kebencian yang menjerat Bahar bin Smith masih terus diselidiki dengan polisi dengan memeriksa saksi dan juga ahli. Sementara Bahar bin Smith kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jawa Barat. Kasus ujaran kebencian terhadap pejabat negara yang melibatkan penceramah Bahar bin Smith masih terus didalami oleh tim penyidik gabungan dari Polda Jawa Barat. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, pihaknya telah memeriksa pelapor untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan pelapor itu merupakan lanjutan dari pemeriksaan saksi-saksi dan ahli yang sudah diperiksa Polda Metro Jaya, yang kini kasusnya telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Pada hari ini kita telah menerima pelimpahan berkas laporan polisi dengan nomor LP garing B garing 6146 garing 12 Romawi garing 2021 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021 dengan pelapor Saudara HS tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap pejabat negara. Diduga dilakukan oleh Saudara BS yang saat ini dalam penahanan penyidik Polda Jawa Barat dalam perkara lain, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama. Selain ujaran kebencian terhadap pejabat negara, Bahar Smith telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berita bohong. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Bahar diperiksa penyidik lebih dari 9 jam pada awal Januari lalu. Untuk kepentingan penyidikan, Bahar bin Smith ditahan di ruang tahanan Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan menggagalkan pengiriman 52 pekerja migran ilegal ke negeri jiran Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara.
Polisi masih menyelidiki dan memburu agen penyalur pekerja migran. Saat berpatroli di perairan Asahan, Sumatera Utara Kamis malam lalu, petugas gabungan dari Lanal Tanjung Balai Asahan dan Satpol Air Polres Asahan menemukan kapal nelayan tanpa nama. Saat diamankan, diduga kapal tengah menunggu pergantian kapal untuk melanjutkan perjalanan. Dari dalam kapal, petugas mendapati 52 pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke Malaysia. Seluruh pekerja migran kemudian dibawa ke Mapolres Asahan. Untuk bisa pergi ke Malaysia secara ilegal, pekerja mengaku mengeluarkan uang belasan juta rupiah. Suami saya udah berapa, dengan anak udah 15 juta. Belum tiket pesawatnya, udah 20 juta nih. Itu udah utang. Dan tim melakukan pemeriksaan, ditemukan 52 orang pekerja migran yang tidak dilengkapi dokumen dan kapal yang mereka gunakan juga sama sekali tidak dilengkapi dokumen. Seorang nahkoda kapal yang mengaku dibayar 5 juta rupiah dalam sekali perjalanan juga turut diamankan petugas. Polisi kini masih menyelidiki dan memburu agen penyalur pekerja migran ilegal tersebut. Sementara 52 pekerja rencananya akan dikembalikan ke daerah asal. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang gadis di Makassar, Sulawesi Selatan menderita luka bakar akibat siraman air keras. Korban disiram air keras saat kabur ketika akan dipekerjakan di sebuah tempat hiburan malam di Sidrap, Sulawesi Selatan. Gadis ini hanya bisa menahan sakit luka bakar di badannya. Hampir setengah badannya melepuh karena disiram air keras oleh terduga pelaku human trafficking di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kini gadis berinisial RN ini pun dirawat di Rumah Sakit Kota Makassar. UPDT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar pun mendatangi korban untuk meminta keterangan. Dari pengakuan korban, ia nyaris menjadi korban human trafficking yang rencananya dikirim ke Kabupaten Sidrap dalam waktu dekat. Ia dijanjikan bekerja di tempat hiburan malam dengan gaji tinggi. Namun sebelum dikirim, pelaku kabur dan disiram air keras. Telusuri dan kami tanyakan kronologis kejadian kepada keluarganya. Ternyata di tempat itu telah berkumpul beberapa orang anak di bawah umur yang berasal dari kota-kota lain selain kota Makassar. Jadi kemungkinan besar ini memang motifnya adalah trafficking. Karena sempat anak ini akan dibawa ke Sidrap tapi digagalkan oleh pihak keluarganya. Polisi kini tengah menyelidiki kasus dugaan human trafficking. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Selanjutnya informasi dari Jawa Tengah. Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap membongkar kasus investasi bodong bernilai miliaran rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan bonus uang belasan juta rupiah dan emas batangan kepada para korbannya. Kasus penipuan dengan kedok investasi bodong bukanlah cerita baru. Temuan terbaru dari Cilacap, Jawa Tengah, pelaku dengan inisial TY berhasil menipu puluhan korban. Modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan bonus berupa uang belasan juta rupiah serta emas batangan. Syaratnya, para korban harus mampu merekrut 7 orang dalam waktu 1 tahun. Korban yang mendaftar sebagai member harus menyetorkan uang yang jumlahnya bervariasi, mulai dari 20 juta hingga 70 juta rupiah. Selain menjanjikan bonus, pelaku juga menjanjikan akan mengembalikan uang setoran jika member tidak dapat mencapai target. Namun setelah 1 tahun, para korban tidak menerima pengembalian uang. Total kerugian mencapai 2,2 miliar rupiah. Investasi Maksum Gold ini menawarkan orang yang menyetorkan sejumlah uang sebagai syarat untuk menjadi member. Nah, setelah menjadi member, dia akan mencari member lagi. Selama setahun harus mendapatkan member sebanyak 7 orang. Bonusnya berapa sih, Mbak? 16 juta. 16 juta. Ya. Kalau emas berapa? Ada 1 gram, ada 2 gram, ada 3 gram, tergantung mereka masuknya. Kalau dapat member, kalau nggak dapat? Kalau nggak dapat mereka akan dibantu bawah ke atasannya.
Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini dengan melakukan penelusuran aliran uang. Pelaku terancam pasal 378 dan pasal 372 dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heru Susanto, iNews melaporkan. Seorang ibu jadi penadah pegadaian sepeda motor hasil curian. Pelaku dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara. 46 sepeda motor dijadikan barang bukti oleh Polres Semarang. Puluhan sepeda motor ini merupakan barang gadai. Namun usaha ini melanggar aturan karena barang yang digadaikan diduga hasil curian karena tidak memiliki STNK. Tersangka mengaku telah menjalankan usaha bisnis pegadaian mandiri itu sejak 3 tahun lalu dengan menyediakan uang gadai sebesar 2 juta rupiah untuk setiap kendaraan roda 2. Jadi pengakuan dari penggadai seperti itu ya? Ya, dia sendiri, cuma kan mereka datang minta tolong, saya intinya nolong itulah. Jadi dari motor dari mana saya juga nggak paham. Bu, kok bisa banyak banget motornya, pelanggannya? Ya, saya ada, maksudnya bagi mereka tuh, saya tuh orang tuh dinilai baik, murah kejam gitu, makanya pada ke saya semua. Akibat perbuatannya, pelaku MRT dijerat pasal 481 dan atau 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Yang di situ perannya ada dari petugas polisi sendiri, kemudian dari penggadai, kemudian juga ada dari finance yang telah kita ambil keterangannya. Polisi mengimbau masyarakat yang merasa telah kehilangan sepeda motor bisa mendatangi Polres Semarang dengan menyertakan bukti kelengkapan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian 47 tabung gas 3 kg terjadi di toko kelontong di Jalan Sadewa, Semarang, Jawa Tengah. Aksi pencurian viral di media sosial karena diduga dilakukan orang dengan gangguan jiwa. Inilah aksi pencurian yang dilakukan Jaya Sukrisna di Jalan Sadewa, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku yang melakukan pencurian seorang diri nekat mengambil puluhan tabung gas dengan merusak pagar penutup toko. Petugas menciduk pelaku di kediamannya. Total 47 tabung gas 3 kg digasak pelaku. Pelaku mengaku telah menjual 15 tabung gas melalui online dengan harga Rp100.000 per tabungnya. Mas, itu dijual online ya? Siap. Berapa? 100.000. 100.000 per tabung. Satu gas. Tabung. Berapa kamu sudah berapa tabung kamu jual? 15. Buat apa uangnya? Buat waktu mesin, Pak. Pada hari Kamis kemarin, tanggal 6 Januari, sekitar pukul 4 pagi, terjadi pencurian tabung di Jalan Sadewa 7. Kerugian dari peristiwa pencurian tabung ini sebanyak 47 tabung gas ukuran 3 kg. Pelaku yang diduga dalam gangguan kejiwaan beberapa kali bertingkah aneh. Guna mendalami kasus tersebut, petugas akan melakukan pemeriksaan secara intensif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Di tengah meningkatnya varian Omikron, ribuan wisatawan memadati objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.